sebelumnya perkenalkan diri dulu. Aku Peter Terato Ananta Wikrama dari Teknik 20 dengan NIM 20 460 461 slash TK slash 510 50. Di sini saya bersama dua teman saya, Raffi Fadurrahman dan Muhammad Mikael. Eh, Mungkin aku lanjut ke pertanyaan pertama untuk kalian berdua. Aku sebetulnya pengen bertanya ini karena kita masih di bulan Ramadan. Aku pengen bertanya tentang tujuan puasa. Kalau pada Islam tuh sebetulnya apa sih esensi dari puasa itu sendiri? Mungkin dari kalian bisa menjawab. Oke, oke. Dari Kempeng dulu aja, Dari Kempeng. dari Monggo. Mas Kempeng dulu boleh, Mas Mas Kempeng. Raffi. Oke, setauku puasa Ah, itu tujuannya untuk melatih kita menahan hawa nafsu. Jadi segala jenis nafsu, nafsu makan, nafsu untuk apa, ya nafsu apapun itu kita tahan di bulan puasa ini. Jadi ketika kita masuk Idul Fitri itu kita sudah kembali suci seperti bayi yang baru lahir. waduh. Begitu setahu saya. Kalau pacaran gimana, Mas Kempeng? Lo kok nggak nanyain Mike pendapatnya gimana Oh kok ya langsung udah, ya pacaran? udah, ya Mike Aduh. dulu terus nanti aku mau tanya lagi kayak gitu. Nah, kalau dari aku kan langsung dari Al-Qur'annya itu ada di surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuannya itu di sini tuh apa ya, kayak berlandaskan dari ayat Al-Qur'an ini kalau menurut aku. Yang bisa diartiin bahwa hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi selain kata kayak apa Mas Raffi barusan bilang untuk menahan hawa nafsu, ini juga bisa jadi bukan ajang apa ya, kesempatan kita untuk menambah ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Oke, terus kalau pacaran kalau menurut kalian pacaran di bulan puasa itu kan ya kalau menurutku kan itu juga nafsu ya, nafsu itu kan kayak memenuhi nafsu duniawi itu. Kalau menurut kalian Bi, kalau pacaran di bulan puasa nggak sekalian minum tuh yang pacaran gitu kan? Apa gimana menurut kalian? Gimana, monggo. Mike Ya, dulu, Mike dulu. Mike dulu. kalau Oke. kalau menurut aku tuh dari pengalaman aja ya, dari dulu pengalaman. Jangankan puasa, dulu pengalaman aku tuh pas puasa itu lagi SMP karena waktu itu di madrasah Oh iya. itu ketahuan nyontek, terus karena ketahuan nyontek tuh orang yang ketahuan nyontek itu kursinya atau pengerjaan ujian itu dipindahin ke ruangan lain. Alhasil aku dipindahin, terus dikasih air minum langsung sama guruku sendiri. Nih, minum. Jadi kayak kamu puasa ngapain kalau misalkan masih Nah, ya bohong, ya masih ya. apa namanya, masih nyontek. Masih nyontek Nah, sekalian nggak usah heeh. puasa sekalian gitu ya. Iya, buka Ngapain? aja sekalian. Langsung buka sekarang Nah, gitu. heeh. Nah, di apa ya, di konteksnya tuh di mencontek aja kayak gitu, apalagi pacaran. Menurutku gitu sih. Oke, oke. Kalau menurut Mas Kempeng nih, mungkin Mas Kempeng punya pandangan lain sama Mike. Mungkin Mas Kempeng kalau Ramadan bulan puasa ini pacaran mungkin ya Mas Kempeng. Oh gimana? Kalau aku secara general nggak usah puasa deh di hari biasa itu pacaran itu nggak boleh ya. Oh, Sesuai surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabu zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila. Itu artinya janganlah kamu mendekati zina. Seperti berpacaran itu kan kegiatan yang mendekati zina ya. Sesungguhnya zina itu sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Bisa mendatangkan mudarat, bisa berakibat buruk juga lah. oke, oke, oke. Kalau Mas Kempeng ini malah tidak boleh pacaran ya. Oke, boleh. Oke, Enggak oke. berpacaran, stay Eh, single. oke, benar-benar stay halal brother ya nggak sih? Oke, aku lanjut ke mungkin aku mau lanjut aja ke tentang pandangan kalau dari kalian nih pandangan kalian nih tentang dialog antar umat beragama nih kayak kalian ngobrol sama aku tentang agama itu. Kalau di Islam gimana? Kalau di tempat itu kan di encourage ya, kayak di encourage untuk berdialog antar umat beragama. Yang penting dialognya dialog sehat gitu aja. Jadi jangan saling memaksakan kayak agamaku nih yang benar gitu atau yang penting dialognya kayak tujuan dari dialognya tuh untuk saling ambil experience gitu ya kayak oh dari Islam bisa dapat gini dari Katolik bisa dapat gini kalian kalau ikut ngobrol sama Katolik oh dapat esensinya ini nih aku ngobrol dari kalian dapat esensi ini nih kalau kalian gimana. Kalau dari ajaran agama kalian gimana?
Monggo siapa yang mau jawab duluan terserah. Ikut. Kempeng dulu deh. Kembang dulu gantian. Oke, kembang. Menurutku dialog antar umat beragama itu sama saja sih. Di sini kita juga untuk mencari ilmu kan, kita mengetahui apa ajaran agama lain. Ternyata semua agama itu sebenarnya mengajarkan kebaikan untuk umat-umatnya. Jadi nggak ada yang kayak menjelek-jelekan agama lain gitulah. Bener. Setuju aku ya itu kata-kata itu. Tujuan dari semua agama itu peace, menuju surga, menjadi pribadi terbaik. Tapi dengan cara masing-masing. Kalau Mikael, Mas Mikael Rashid gimana Mas Mikael? Ya, itu dia. Apa yang kamu bilang tuh benar banget sih. Jadi ya kita tuh ya tujuannya sama gitu loh di akhir. Cuma caranya aja yang beda dan yang apa ya? Sebuah perbedaan itu tuh bukan berarti hal yang buruk gitu loh. Bukan berarti kayak kamu gak ngikutin jalanku nih, oh beda, salah kan nggak gitu caranya. Soalnya kayak ada apa pasti apa ya seorang punya caranya sendiri. Setiap agama punya caranya sendiri. Nah kalau misalnya buat apa ya dialog antar agama ini ya bisa dibilang kajian lah ya. Itu ya kalau di kita ya tetap aja sama gitu loh. Kayak kebanyakan agama lain itu sama-sama kayak menggoreng, mengingatkan tanpa adanya kayak menjudge atau apa ya paksaan gitu loh. Karena ya dalam Islam ya nggak ada paksaan, harusnya itu yang benar tuh nggak ada paksaan sama sekali. Kalau misalkan memang kamu tidak mau ya tidak usah Oh, gitu. nggak wajib. Jadi kalau mau Nggak boleh. nggak maksudku tuh the akhirnya tuh nanti ya bakal kembali ke diri sendiri lagi gitu loh. Karena ya kita mengingatkan boleh, tapi kan emang kalau misalkan memaksa kan nggak boleh, nggak Oh gitu ya. gitu. Caranya gitu. Oke. Kalau Jadi menurutku gitu sih. oke. Jadi ya di encourage tapi nggak wajib. Jadi kalau memang yang harus diambil kan esensi-esensinya. Belajar dari agama lain boleh, tapi nggak boleh memaksakan. Oke. Lanjut. Aku lanjut aja deh kalau gitu ke kalau menurut kalian pandangan tentang gerakan-gerakan radikal atau fundamental atau terorisme menurut kalian gimana? Apakah menurut kalian kayak gimana ya? Kalau aku nggak tahu sih kalau di tempatku nggak 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 jarang belajar sih aku tentang gerakan-gerakan radikal gitu dan nggak begitu paham dengan esensi di belakang gerakan-gerakan radikal. Aku mungkin kayak ya aku paham sih kalau radikal secara garis besar kayak terobsesi dengan sesuatu gitu kan, terobsesi dengan sesuatu tapi dengan cara yang salah. Kalau menurut kalian gimana? Kok soal enggak siapa yang mau ngomong duluan Mas Kempeng Mas Mikael Mas Aku Raffi Mas kayaknya Mikael oke monggo tadi Mas kan Mikael ada Raffi. Mungkin gini deh. Itu tuh kalau menurutku awal yang pertama adanya kayak gitu tuh itu kalau misalkan salah Kempeng bisa koreksi. Itu awalnya itu dari Syiah. Itu tuh ada pada saat sepeninggalnya Rasulullah itu ada beberapa golongan yang emang apa ya rasa kepemilikannya lah bisa dibilang itu sangat tinggi. Jadi apa ya rasa bisa dibilang tuh semua orang ya harus menganut apa harus mengikuti kaidah-kaidah agama Islam. Radikalisme di sini tuh kan berarti kan kayak apa ya mendorong suatu hal gitu kan kayak kamu memiliki paham dan semua orang harus mengikuti oh pahammu ya gitu kan. memaksakan Iya, pahamnya seperti gitu kan. Jadi oke ya beberapa mungkin bisa dibilang golongan ataupun pemahaman tuh ya yang gitu. Jadi mau bagaimanapun caranya ya kalian ya harus menganut ataupun mengakui dan apa ya bilang menganut agama Islam gitu loh. Ada beberapa orang yang berpikir ya semua orang harus kayak gitu, tidak terkecuali gitu. oke mungkin Mas Kempeng mau nambahin atau mau ngasih tanggapannya juga Kalau menurutku itu gerakan radikal apalagi seperti terorisme yang membahayakan orang lain itu salah sih. Itu tidak diajarkan di agama Islam.
Mungkin kalau orang-orang yang pelaku radikalisme itu ada kayak kesalahan penafsiran dalam beragama gitu loh. Jadi kayak melenceng ajarannya dari ajaran yang sebenarnya. Soalnya Islam itu memang menekankan di kebaikan, kedamaian, keselamatan dunia gitu. Udah gitu aja sih dari aku. Oke, mungkin aku sempat ini aku tadi sempat searching tentang keradikalan yang mungkin terjadi di agamaku ya, yang sebagai Katolik. Sebagai anak Katolik, aku jarang banget disinggungin masalah radikal. Aku tadi searching, mungkin ini salah satu di berita Tempo, ada gereja Katolik akui terlibat genosida di Rwanda. Rwanda itu di Rwanda di Afrika, mana? Afrika. Orang Rwanda di Afrika. Afrika. Oh iya, di Afrika. Mohon maaf kalau dari kata kelompoknya, kami mohon maaf atas salah gereja, kami mohon atas nama semua orang Kristen dan kita menganggota gereja melanggar sumpah kesetiaan pada perintah-perintah Allah. Oh iya, kalau di tempat itu kan ada itu kan kayak 10 perintah Allah gitu. Nah kalau untuk masalah membunuh dan lain-lain kan udah ada di larangan 10 perintah Allah. Nah itu mungkin kalau dari pihak radikal lah, kayak gereja ini kan literally mereka udah melanggar 10 perintah Allah. Jadi kalau pikir kalau mereka tujuannya untuk memuji nama Tuhan tapi sampai melanggar 10 perintah Allah, kan berarti udah nggak masuk. Mereka tujuannya me, menggebu-gebukan nama Tuhan tapi melanggar perintah Tuhan kan gitu. Kalau mungkin kalau di tempatku itu sih lebih ke kalau sampai radikalnya sampai menyelakai orang lain atau melanggar 10 perintah Tuhan, aku nggak bakal bisa bilang kalau mereka itu apa orang-orangnya Tuhan gitu. Mereka lebih mementingkan ego masing-masing kan gitu. Mereka jiwa kemanusiaannya yang dinaikin, bukan ketuhanannya. Oke, mungkin aku lanjut ya karena udah pada jawab Tanya nggak mungkin. Mas Anan? Apa? Kalau boleh tanya nggak? Monggo monggo monggo, kalau mau kan kita ngobrol nih, dialog nih, boleh Iya. tuh tanya, boleh tuh. Nah, kalau kan radikalisme, terorisme gitu di server kami kan teriaknya Allahu Akbar. Kalau di server Anda teriaknya apa, Mas? Astaga. Astaga. Pertanyaannya gitu Mungkin dong. kan mungkin zaman dahulu ya, kalau waktu masih perang salib, nah itu kan harusnya teriaknya apa, aku nggak tahu, tapi aku searching dulu pak, dulu pas perang salib gitu teriaknya apa kan. Dulu mungkin salah satu yang radikal yang paling kuat itu kan waktu dulu perang salib itu kan orang Katoliknya kayak kenait gitu kan, pada memburu yang bukan beragama Katolik. Kalau nggak ada dikasih pilihan gabung Katolik atau dibunuh kan gitu. Padahal kan ya harusnya kan gak gitu, mewartakan kerajaan Tuhan kok pilihannya cuma gabung Katolik atau mati, kan ya aneh. Apa aku sedih gimana ini teriakan radikal Dia kan tadi Katolik adik-adik, oke. enggak gitu dong. Tidak ada adik-adik, nggak Enggak teriak, katanya radikal. pelan-pelan deh, katanya pelan-pelan. Kalau kalian kan teriak dengan keras menyerukan itu, kalau yang Katolik kayaknya sambil bersantai. Sambil santai. Nggak ada adik-adik, tidak ada yang berteriak. Itu tuh ya aku mau tanggepin gini ya. Boleh boleh. Apa radikal tuh sama kayak bukan sama sih. Lebih ke orang tuh pengen pengen apa ya? Pengen mengagungkan Tuhannya tapi dengan cara yang tidak sepatutnya. Ya ya, Gitu sama. kan. Ingin ya, tujuannya bagus, pengen mengagungkan Tuhan, hanya menyebarkan ajaran agamanya yang dianggap benar kan, tapi Iya, caranya yang salah. caranya yang salah. Tujuannya benar kok, pengen ya. Tujuannya Ya kan dia bagus. pasti tujuannya untuk biar orang masuk agamanya dia kan, biar lebih mengenal agamanya karena dia pikir agamanya benar kan, bisa membawa ke surga dan Mm-mm. lain-lain. Tapi caranya untuk membawakan ajaran agamanya ke orang lain yang nggak benar. Ya, Nah, oke, aku mungkin lanjut. Mungkin kalau menurut kalian ini untuk usaha-usaha yang bisa dilakukan untuk membina kerukunan beragama itu gimana di Indonesia kan, bisa dibilang nggak nggak begitu banyak ya masalahnya, tapi ada lah ya, tapi kan nggak separah mungkin kayak kalau di luar-luar ya, kayak misalnya kayak apa ya, karena beragama yang nggak rukun, misalnya di itu Palestina dan Israel itu kan hitungannya nggak ada rukun-rukunnya sama sekali gitu, atau di mana ya nggak tahu sih, yang di Amerika sebetulnya hitungannya nggak rukun-rukun banget, tapi kayak juga nggak separah itu sih. Kayak di Indonesia juga sama, mungkin ada satu dua acara yang agak membuat kayak anjir gitu, ini padahal kita sama-sama orang Indonesia gitu, tapi kenapa gini, tapi kan itu nggak terlalu banyak. Jadi kak, mungkin menurut kalian yang usaha-usaha apa yang bisa dilakuin sih untuk biar kerukunan di Indonesia lebih erat lagi gitu,
Gimana? Monggo Mas Kempeng apa Mas Mikael? Mas Mike dulu aja. Mas Mike dulu lagi aja. Oke. Ya bisa menerima perbedaan, perlu bisa menerima pluralisme itu yang harus ini harus dijunjung tinggi semua orang. Kayak ya bisa menerima perbedaan agama, nggak terbatas hanya dengan perbedaan pendapat ataupun ras atau suku. Gitu, ras sama suku sama agama mungkin agak apa ya lebih nyinggung agama. Mungkin beberapa suku nggak terlalu, mungkin ada juga, tapi agama ini sangat sensitif. Ya, benar. Selain masa obrolan selain yang sensitif selain uang itu tuh agama. Ya, Itu sensitif banget. ya. Kayak bisa dibilang hal pribadi juga ya bisa karena ya buat apa kamu ngurusin keimanan orang lain? Ya, ngurusin Misalnya gitu juga kan. Ataupun dalam satu agama pun ya sebenarnya sebatas mengingatkan, bukan mengurusi dengan apa ya secara terperinci gitu kan. Oh, ya, ya. Paham. Gitu ya biar bisa bareng gitu, kamu bisa menerima orang lain, harusnya ya orang lain juga bisa menerima. Oh, Maksudnya ya saling empati, ya, saling empati. Ya, benar. Ya, empati yang harus dibangun kayaknya. itu Empati penting. harus banget. Soalnya ya minim susah di Indonesia kayak agak minim, agak aneh gitu kan. Ya, Beberapa orang kayak ada yang apa namanya nggak mau itu kayak nggak mau melarang adanya yang di mana ya di Jawa itu yang melarang adanya pembuatan gereja kayak gitu kan, ya kurang empati sih. agak ya Lebih ke aneh juga gitu. ya, oke. Benar. Aku juga setuju itu. Empati yang penting. Mm-mm. Gimana kalau Mas Kempeng, Mas Raffi? Oh, kurang lebih setuju sih. Soalnya kan intinya itu kita sebagai umat beragama hidup bersama gitu kita harus saling menghargai, saling menghormati. Kita juga harus meningkatkan rasa toleransi gitu loh. Kalau misalnya dari saya toleransi, dari Anda juga toleransi, kita saling menghormati satu sama lain kan pasti terjadi kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Kalau semuanya berpikiran seperti itu. Oke, ya. Kalau menurutku sih kayak lebih ke harus bisa bedain mana urusan agama sama kemanusiaan gitu loh. Kayak dua hal yang berbeda. Kalau lagi ngurusin apa gitu tuh yang harus dikeluarin sisi apanya dulu. Kalau bahas ini keagamaanku yang keluar kayak nggak boleh gitu gini kalau menurut ini menurut nah, tapi kalau lebih ke sisi kemanusiaan kayak ya lebih ya empati yang dikeluar, bukan kayak agama gitu, bukan agama yang dijunjung tinggi, tapi kayak kalau misalnya memang bukan saatnya, mungkin kalau misalkan di lingkungan masjid itu kan mungkin kalian bahas agama gitu, atau mungkin ada yang berbuat zina di masjid gitu ya. Kalian itu mungkin memang daerahnya untuk berurusan dengan agama, maka kalian bisa bahas agama kayak kalau di Islam gini ya, kalau di KTP kalian ke gereja kalian malah judi. Nah itu mungkin kayak nggak boleh judi itu apa dosa. Nah itu memang karena mereka di lingkungan agama, di lingkungan yang eh, mayoritasnya agamanya sama, dan memang lagi daerah yang bisa membahas agama gitu. Tapi kalau di kayak masyarakat sekitar gitu mungkin lagi sama tetangga gitu, tetangga melihara anjing gitu, terus dia bilang anjing itu haram kan mungkin kayak ya kan orang itu nggak harus seagama sama kowe gitu. Di situ kowe harusnya kayak empati dulu gitu loh, kayak ya kayak gitulah pokoknya, kayak empati first kalau sesuai tempat dan waktu gitu. Jadi jangan apa-apa agama dulu yang dibawa pertama gitu. Kamu agamanya apa? Pertama kenalan namamu siapa, rumahnya di Apa mana. agama VTuber? Eh, Wala. tanya ke VTuber agama kalian apa gitu ya. Baru Banyak di datang ke Kan gereja. udah nge-reveal satu orang kan kita kemarin. iya udah reveal satu agama VTuber ya. YouTuber. Sangat-sangat personal matter. Oke, Parah. aku mungkin mau lanjut ini ke yang permasalahan yang lebih personal kepada kalian nih. Pendapat kalian nih tentang pernikahan beda agama. Apakah menuruti cinta atau menuruti agama?
Kamu Kalian mau gimana? kempeng dulu atau mau aku dulu? Ikut manut dari kalian. Piye, Peng? Siapa Peng, dulu, biar Peng? peng. Turutin cinta apa turutin agama, Peng? Mau kempeng dulu. Manut. Oke, oke. Kalau Oke. menurutku itu kan apa agama itu kupegang sebagai pedoman hidup. Jadi aku lebih menurutin agama gitu loh. Oke, berarti kalau Memang kamu di nggak setuju. agamaku ya diatur kalau mau menikah itu harus satu agama, harus sama-sama Islam. Oke, oke, oke. Berarti gue pilih agama dulu. Yes. Oke, oke. Gimana kalau Mas Mikael nih? Agama atau cinta, Mas Mikael? Gini sih, aku sih terlepas dari kedua hal itu ya. Terlepas dari kedua hal itu, em, kalau di Islam kan ada aturan ya. Oh Ya, ya. yang pasti harus dijunjung lah, harus ditepankan. Ya juga aturan. Nah, gini, pada saat cowok itu apa namanya menikahi cewek non muslim itu masih Oke. diperbolehkan. Oh, ya, ya. Nah tapi ketika em, cewek apa namanya tuh menikah dengan non muslim itu tidak diperbolehkan. Aturan ini kan seperti itu ya. Gimana, Peng? Aturannya Nggak seperti tahu. aturan ini kan seperti Aku itu. lupa, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih kayak gitu. Oke, oke. Cowok itu diperbolehkan, tapi ya dengan catatan ya apa buat anak-anaknya juga dididik dengan apa dididik dengan apa ya kayak ajaran Islam. Bukan karena dia apa namanya bukan karena dia nikah sama non muslim, tapi emang kewajiban sebagai orang tua ya kita mengajari anak kita ajaran Islam. Nah, kita beragama Islam gitu ya. Oke, oke, oke. Berarti kalau Nah, oke, oke, lanjut, lanjut. dan. Nah, di di luar dari peraturan itu ya yang aku jelasin barusan. Ah, Aku mikirnya itu kalau misalkan ceweknya Islam deh yang nggak boleh kan. Cewek Islam kan ya, nggak boleh pacaran sama atau nikah sama cowok non Islam. non Islam. Kamu sebagai cowoknya itu nikahin cewek ya berarti juga dia harus milih dong antara cinta atau agama. Kamu pikirnya tuh kalau aku ya kamu pikirnya ketika menjadi orang tua anakmu yang kamu udah didik mengikuti ajarannya mengikuti ajaran Tuhan gitu maksudnya udah kamu didik dari kecil sampai besar pada saat dia menikah itu sama orang yang berbeda agama denganmu ataupun sama orang yang berbeda keinginan denganmu anakmu diambil istilahnya gitu kan anakmu diambil Ya, terus ajarannya itu ya hilang semua mungkin enggak terlalu beda tapi ya adalah beberapa hal gitu kan kayak yang dilarang dan yang tidak gitu kayak istilahnya kamu udah ngedidik kamu udah ngebesarin anakmu sendiri terus kamu tiba-tiba pas udah dia udah besar dia pindah agama itu ya kalau buat aku sendiri itu rasanya sakit hati. Nah, karena aku tidak mau merasakan hal itu, ya aku juga nggak mau apa ya kayak orang lain merasakan hal itu karena diriku. Ngerti nggak? ya, ya, ya. Ya, Hmm, jadi ya, oke, oke, oke. hmm, makanya itu. Jadi kayak berat dan nggak maunya itu secara apa ya? Bukan secara peraturan pun ya nggak enak. Gitu. Bukan nggak enak ya, nggak sepatutnya lah kalau menurut aku gitu. Kayak karena aku nggak mau hal itu terjadi padaku ya, Ya. jangan aku lakukan itu kepada orang lain. Oh ya, Gitu. tadi terlepas dari peraturan pun Mm-mm. tetap tetap enggak ya gitu ya. Iya, terlepas dari peraturan pun tetap enggak karena ya kayak apa ya agak sakral sensitif banget kalau misalkan Ya, masalah agama kayak gitu tuh. masalah pernikahan. Ya kalau di tempatku sih ya memang juga nggak boleh sih sama sih sebenarnya tempatku juga nggak boleh kan kalau nikah beda agama. Kalau wajib salah satu pindah ke Katolik gitu kalau di tempatku gitu. Tapi kan kalau secara hukum negara kan nggak apa-apa sebetulnya kalau Iya, misalnya nikah emang. beda agama itu not a problem tapi kan ya back to
masing-masing lah ya kalau itulah. Kalau itu kan lebih ke pendapat sendiri kan kalau aku Ya, kayak ya, tadi. ya. Karena secara legal di Indonesia kan legal-legal aja kalau menikah beda agama itu kan masalah. Kalau yang Katolik ya hubungannya sama gereja, kalau yang Islam hubungannya sama Tuhan, Masjid. nah, sama masjid gitu. Ya kan gitu itu personal. Oke, kayaknya sampai itu aja sih udah mengulik-ngulik dah. Makasih dah mau ngobrol sama aku tentang mungkin bisa bilang kayak hal-hal yang nggak biasanya dibicarain kayak secara langsung gitu kayak secara tak tembak dor gitu jawab gitu kan tapi makasih dah ngobrol aku share insight tentang server kalian. Mungkin dari itu aja aku ya dari aku itu aja. Makasih sekali lagi dan bye bye. Oke, aku stop record. Ya, terima kasih.